Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang pulang ke rumah ayahnya setelah menyelesaikan pendidikannya di Eropa. Dia adalah Holden. Kepulangannya pun disambut bahagia oleh pembantunya bernama Madeline yang kemudian berkata kalau ayahnya sudah menunggu Holden di kamar. Setelah itu, Holden bergegas menuju kamar ayahnya. Dia kemudian membuka pintu kamar mandi karena mengira itu adalah ayahnya yang sedang berada di dalam. Namun saat pintu terbuka, Holden terkejut karena itu bukanlah ayahnya, melainkan seorang wanita yang saat itu sedang membersihkan diri. Kemudian sang ayah pun datang dan langsung menyambut dengan gembira kepulangan anaknya. Sang ayah kemudian langsung memanggil istri barunya yang bernama Lana dan memperkenalkannya kepada Holden. Dia memberitahu bahwa Lana adalah ibu tirinya. Dia juga meminta maaf kepada Holden karena dirinya tidak memberi kabar mengenai pernikahannya dengan Lana. Namun Holden sendiri tidak terlalu mempermasalahkan pernikahan ayahnya dengan Lana. Pada malam itu, sang ayah mengajak Lana dan Holden untuk menghadiri sebuah acara lelang. Namun karena ayah harus berbicara dengan rekan bisnisnya yang bernama Harry, dia pun meminta Lana untuk menemani Holden. Saat berada di acara, Holden merasa sedikit canggung dan akhirnya ia meminta maaf kepada Lana atas kejadian di kamar mandi sebelumnya. Lana kemudian meminta Holden untuk menceritakan kisah percintaannya, dan Holden mengatakan bahwa ia baru saja putus dengan kekasihnya. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Lana pun langsung memperkenalkan Holden dengan seorang wanita muda bernama Nicole dan meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di dalam acara lelang tersebut sang ayah berhasil mendapatkan sebuah kalung yang kemudian dia berikan kepada Lana. Kemudian di keesokan harinya, sang ayah mengajak Holden untuk melihat mobil mewah miliknya di garasi. Akan tetapi dia melarang Holden untuk menaiki mobil tersebut. Setelah itu sang ayah mengajak Holden untuk pergi ke kantornya sekaligus makan siang bersama. Namun karena ada urusan mendadak, ayah pun akhirnya membatalkan acara makan siang itu dan meminta Holden untuk pulang. Lana yang mengetahui Holden tidak jadi makan siang dengan ayahnya, dia pun akhirnya mengajak Holden untuk pergi jalan-jalan dengannya menggunakan mobil mewah milik ayahnya. Singkat cerita, Lana kemudian mengajak Holden untuk mampir ke sebuah bar milik salah satu temannya yang saat itu sedang tutup. Namun karena Lana mengetahui temannya menyimpan kunci, Lana dan Holden pun akhirnya berhasil masuk ke dalam. Kemudian karena mereka hanya berdua di sana dan memang situasi yang sangat memungkinkan untuk mereka bermain futsal, dan terjadilah sebuah olahraga paling seru yang dilakukan oleh seorang ibu dengan anak tirinya. Saat itu sang ayah memberikan cuti kepada Madeline sebagai kado ulang tahunnya pada hari itu. Lalu ketika Holden dan ayahnya bermain basket, dengan sengaja sang ayah menjatuhkan Holden. Holden pun menyadari jika ayahnya marah karena dia sudah menggunakan mobilnya tanpa seizinnya. Di malam harinya, Lana pun terlihat menghampiri Holden di dapur untuk meminta maaf terkait ulahnya yang menyebabkan Holden dimarahi oleh ayahnya. Lalu Lana juga meminta Holden untuk melupakan kejadian ketika mereka di bar, karena menurut Lana hal itu terjadi karena mereka terlalu banyak minum. Akan tetapi Holden tidak peduli dengan semua alasan yang diberikan Lana dan justru mengajak Lana untuk kembali bermain futsal. Singkat cerita, hubungan Holden dengan Lana pun kini semakin dekat dan mereka juga selalu bermain futsal di saat sang ayah pergi bekerja. Dengan skor telak, Holden mampu menjebol gawang Lana berkali-kali. Suatu malam, ayah mengundang Nicole datang ke rumah untuk makan malam bersama dan saling berbincang. Setelah makan malam selesai, Lana pun terlihat menghampiri Holden dan menanyakan mengenai perasaannya kepada Nicole. Namun Holden mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan Nicole. Lalu Holden juga mengatakan bahwa dirinya benci dengan sikap ayahnya yang selalu mengaturnya. Pada suatu hari, ayah mengajak Holden untuk pergi berburu di sebuah hutan. Di tengah-tengah kegiatan berburu itulah, Holden sempat memiliki pikiran untuk menyingkirkan ayahnya karena merasa jengkel dengan sikap kasar dan temperamennya. Suatu ketika, ayah tiba-tiba menceritakan mengenai sikap Lana yang kini mulai berubah. Ayah merasa curiga kalau Lana telah berselingkuh. Namun, dia sendiri juga tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai istrinya
karena cepat atau lambat dirinya pasti akan segera mengetahui kebenarannya. Karena khawatir hubungannya terbongkar, Holden pun segera mengajak Lana bertemu di sebuah hotel dan dia menceritakan mengenai ayahnya yang mulai mencurigainya. Holden pun juga mengatakan bahwa mereka harus segera mengakhiri hubungan ini. Namun karena Lana sudah terlanjur suka dengan gaya bermain Holden, dia pun menolak jika harus mengakhirinya. Dan justru saat itu Lana mengajak Holden untuk kembali bermain futsal. Setelah selesai dan mereka sempat tertidur karena lelah, ketika bangun Holden melihat bahwa Lana sudah pergi meninggalkan hotel. Lalu ketika Holden pulang ke rumah, dia dibuat terkejut karena melihat kondisi ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Para polisi pun akhirnya datang dan langsung melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, Lana juga datang dan langsung terkejut mengetahui suaminya telah tiada. Setelah itu, para polisi pun mulai menginterogasi Lana dan Holden terkait keberadaan mereka sebelum sang ayah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Takut perselingkuhannya terbongkar, kepada polisi Lana mengaku bahwa saat itu dirinya sedang pergi ke rumah Nicole. Sementara Holden sendiri mengaku kalau dirinya sedang pergi menonton. Holden menemui Lana untuk menanyakan terkait keberadaannya setelah pergi dari hotel. Dan Lana mengaku bahwa saat itu dia sedang menemui Nicole untuk memberikan uang tebusan karena ternyata Nicole memiliki rekaman saat mereka sedang bermain futsal. Nicole mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka jika Lana tidak memberikan uang yang dimintanya. Lalu keesokan harinya, pengacara ayahnya memberitahu Holden bahwa ia curiga dengan Lana. Karena sebelumnya, sang ayah sempat berbicara kalau Lana telah berselingkuh dan menganggap jika Lana menikah dengan Harry hanya karena hartanya. Namun di sisi lain, Lana juga mencurigai Holden sehingga membuat keduanya saling curiga. Saat itu, Holden sempat melihat Lana sedang bertemu dengan Nicole dan Holden sendiri ingin menangkap Nicole. Namun mereka berdua justru dengan cepat pergi meninggalkan Holden. Hal itu kemudian membuat Holden curiga dengan Lana. Harry kemudian mengatakan kepada Holden bahwa tidak ada film yang diputar di bioskop di hari meninggalnya sang ayah. Dia juga memperlihatkan bahwa hari ini dia mendapatkan kiriman video berisi adegan permainan kuda antara Holden dengan Lena di sebuah bar. Merasa curiga, Harry kemudian meminta Holden untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya, Holden pun mengakui bahwa dirinya memang berselingkuh dengan Lana. Namun ketika Holden mengatakan bahwa hari di mana ayahnya meninggal, saat itu juga dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Lana ketika terakhir kali mereka bertemu di hotel. Harry pun akhirnya kembali curiga dengan Lana dan menyimpulkan bahwa Lana ingin melibatkan Holden dalam rencananya. Kemudian di malam harinya, Holden tanpa sengaja menemukan sebuah pistol serta sejumlah uang di tas milik Lana. Kemudian tiba-tiba Lana datang dan mengatakan bahwa pistol tersebut hanya untuk berjaga-jaga karena dirinya akan kembali menemui Nicole untuk memberikan uang tebusan yang kembali Nicole minta. Setelah itu, karena merasa curiga, Holden akhirnya memutuskan untuk mengikuti Lana. Namun ketika di garasi, Holden justru menemukan selembar kertas yang berisi bahwa Holdenlah pelaku atas meninggalnya sang ayah. Lalu di waktu yang bersamaan, Lana tiba-tiba datang dan langsung memberikan serangan, sehingga hal tersebut membuat Holden semakin yakin bahwa Lana lah pelaku utama. Akan tetapi ketika Holden merebut pistol itu dari tangan Lana, dia meminta Lana untuk mengakui perbuatannya. Lana mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal seperti itu kepada suaminya. Keesokan harinya dengan ditemani Harry, Holden pergi ke kantor polisi untuk mengakui apa yang sebenarnya telah terjadi antara dirinya dengan Lana di hari ayahnya meninggal. Namun karena tidak disertai barang bukti, pengakuan Holden tersebut ternyata justru menyeretnya ke dalam penjara. Kemudian Nicole pun tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Lana lah pelaku utama atas meninggalnya ayah Holden. Lana juga menyuruh Nicole untuk merekam permainan futsal antara tim Lana dengan Holden dan menjadikan rekaman tersebut untuk memeras Holden. Alasan Nicole mengakui semuanya karena dia merasa takut akan menjadi korban berikutnya. Akhirnya Holden pun dibebaskan dari penjara. Ketika di rumah, Nicole mendatangi Holden dan disinilah dia memperlihatkan identitas aslinya, yang ternyata dia adalah Stacy, kekasih Holden. Terungkap bahwa dalang dibalik meninggalnya sang ayah ternyata adalah Holden, anak kandungnya sendiri,
dengan menyuruh pacarnya untuk melakukannya. Holden ternyata juga menyuruh Stacy untuk menyingkirkan Lana ketika di garasi. Namun saat itu ternyata dia tidak menuruti perintah Holden dan justru hanya melemparkan tubuh Lana ke sebuah sungai. Takut jika Lana masih hidup, Holden dan Stacy pun kemudian menelusuri sungai. Lalu ketika mereka menemukan kalung milik Lana, Holden meyakini kalau Lana sudah meninggal. Namun ketika Holden di rumah, Lana yang ternyata masih hidup pun tiba-tiba datang dan memberikan serangan kepada Holden. Kemudian Holden berhasil kabur, namun Lana yang merasa telah diperdaya pun terus mengejarnya. Ketika Holden sudah terpojok dan Lana ingin menghabisinya, polisi justru datang. Karena Lana terbukti berusaha menembak Holden, para polisi pun akhirnya menetapkan Lana sebagai tersangka utama. Sementara Holden dan Stacy akhirnya bisa terbebas dari segala tuntutan dan mereka berhasil menguasai harta milik ayahnya, lalu film pun selesai.